menanti reshuffle menteri. Siapa yang akan di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya bersama dengan Bang Daniel Johan, Wasekjen PKB, dan juga ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Baik. Saya ke Bang Daniel dulu, Ketua DPP PKB. Bang Daniel, sudah dapat info belum kapan Presiden akan mengumumkan menteri-menteri barunya? Ya, selamat malam Bang Wilson. Ya, kalau kami secara detail ya belum. Tetapi yang namanya reshuffle, anytime kita harus siap karena itu adalah keputusan Presiden. Jadi ya kita serahkan saja apa yang menjadi kebijakan Presiden, kapan diumumkan, dan siapa-siapa saja yang di-reshuffle. Baik, tapi begitu Presiden mengumumkan bahwa akan ada reshuffle, bagaimana lobby-lobby PKB, Bang Daniel? Apakah ada untuk menambah kursi PKB di kementerian? Ya, kalau itu urusan para dewa, biasanya Presiden akan berkomunikasi dengan seluruh ketua umum koalisi, tetapi sampai saat ini kalau saya ya belum mendengar. Ya. Memang ada pertemuan, termasuk waktu Mukernas belum lama juga ada pertemuan, tetapi kami tidak diinfokan ada pembahasan masalah reshuffle. Tetapi persoalan reshuffle itu pasti, karena kan akan mengisi beberapa perubahan nomenklatur ya untuk Menteri Investasi dan penggabungan Menristek ke dalam Mendiknas. Baik. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray Rangkuti, ini merupakan nantinya jilid kedua. Presiden Joko Widodo akan mereshuffle kabinet-kabinetnya. Sebenarnya mengapa, apakah ini terhitung cepat seperti itu untuk mereshuffle kabinet-kabinetnya? Karena waktu jilid pertama ini direshuffle tanggal 22 Desember, Bang Ray. Saya kira tidak bisa disebut terlalu cepat karena kan saat ini reshuffle yang terjadi karena akibat penambahan satu anggota kabinet. Dalam hal ini yaitu soal dimunculkannya kabinet investasi gitu ya. Jadi reshuffle ini satu kesatuan karena kalau kemudian Presiden tetap menaikkan status PKPM misalnya menjadi satu kementerian, mau tidak mau harus ada satu menteri yang harus di-reshuffle gitu. Atau bahkan bukan hanya menterinya tapi jabatannya juga harus dilikuidasi gitu ya. Dan seperti yang kita tahu sejauh ini informasi yang kita terima, Kementerian Riset ini yang akan dilikuidasi oleh Presiden digantikan dengan Menteri Investasi seperti yang kita diskusikan tadi gitu. Jadi pergantian ini, pelukidasian ini erat kaitannya dengan Presiden menghendaki adanya jabatan baru atau nomenklatur baru dalam kementerian yang terkait dengan Menteri Investasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam momen yang seperti ini reshuffle-nya hanya terbatas pada kementerian yang akan dilikuidasi atau mau melakukan reshuffle dengan secara menyeluruh gitu. Kalau saya sih membayangkan ada baiknya kalau Presiden mempertimbangkan momen untuk penambahan atau mengubah nomenklatur dari kementerian ini sekaligus melakukan semacam reshuffle kepada beberapa menteri yang dianggap tidak cukup layak gitu. Saya setidaknya memberi catatan kepada 3 menteri ya. Pertama adalah Menteri Perdagangan Pak Lutfi, meskipun baru dilantik sekitar 3 bulan yang lalu, tapi gaduh soal impor beras, garam dan gula itu saya kira perlu mempertimbangkan apakah sebetulnya Pak Lutfi ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi gitu ya. Yang kedua, kalau secara etik menurut saya Pak Muldoko layak dipertimbangkan apakah masih tetap perlu dipertimbangkan atau dipertahankan atau tidak. Nah, yang ketiga terkait lagi dengan pembuatan undang-undang Omnibus Law yang banyak menyita perhatian publik, ditambah dengan rencana impor itu, saya kira Menteri Koordinator Ekonomi juga dalam ini Pak Erlangga layak untuk dipertimbangkan apakah masih tetap dipertahankan atau direshuffle pada reshuffle jilid kedua ini. Nah, kalau kemudian lukidasi Menteri Ristek itu dimasukkan ke Menhub, saya kira juga menterinya layak dipertimbangkan oleh Presiden. Apakah 2 kementerian yang digabung jadi satu ini layak diemban oleh Pak Nadiem atau tidak? Saya kira butuh figur baru. Untuk figur baru ini saya kira nama seperti Pak Jimli untuk menduduki posisi di
Menteri Kabinet Pendidikan dan Ristek itu layak dipertimbangkan masuk dalam. Baik. Baik, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, selain tadi beberapa kementerian yang disebutkan dan juga beberapa nama yang disebutkan oleh Bang Ray Rangkuti, namun ada juga survei kinerja menteri yang dikeluarkan oleh Lembaga Indonesia Political Opinion yang menyatakan bahwa ternyata kader PKB Ibu Ida Fauziah untuk tidak memuaskannya ini di angka 45%. Nah, menurut Anda sebagai sesama anggota PKB, seperti apa sebenarnya kinerja Ibu Ida Fauziah di Kementerian Tenaga Kerja? Iya, sejauh ini secara kinerja yang saya pahami termasuk yang baik, tetapi kita memahami apa yang menjadi respon masyarakat. Karena dampak dari pandemik COVID malah sudah setahun lebih, tentu mempunyai tekanan yang kuat terhadap meningkatnya pengangguran, tekanan yang kuat semakin menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga tantangan-tantangan tersebut memberikan dampak terhadap penilaian. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Menaker sebenarnya cukup maksimal, sehingga dampak yang ada tidak sebesar yang seharusnya terjadi. Ya, pada akhirnya yang memahami kinerja secara real, secara detail berdasarkan data, nanti Presiden langsung yang akan menilai. Ya, sejauh ini dari konteks kinerja tentu sudah beberapa cukup banyak yang dilakukan oleh Menaker untuk mengantisipasi dan menghindari dampak terburuk yang terjadi akibat pandemi. Baik, itu tadi kalau Kementerian Tenaga Kerja mengenai Ibu Ida Fauziah. Tapi untuk beberapa nama yang disebutkan tadi oleh Bang Ray Rangkuti, ada Muhammad Lutfi dari Kementerian Perdagangan, lalu ada Pak Muldoko. Menurut Anda, apakah orang-orang ini juga layak untuk di-reshuffle karena sempat menimbulkan kegaduhan baik di antara partai maupun dari segi impor beras dan juga gula tadi? Yang pertama, kalau Menteri Perdagangan terlalu singkat ya untuk dinilai, karena kan mungkin kita butuh minimal 1 tahun untuk menilai. Yang kedua adalah, impor beras itu sudah ditunda, dan memang komitmen Menteri Perdagangan, apapun kebijakan yang dilakukan, yang nomor 1 akan diperhatikan adalah tidak boleh berdampak terhadap tingkat kesejahteraan petani. Sehingga kebijakan impor tidak akan dilakukan pada saat panen raya, dan itu sudah dibuktikan, sehingga setidaknya kita mengapresiasi hal tersebut, dan kita harus mengawal terus pegangan apa yang diucapkan oleh Menteri Perdagangan, sehingga kalaupun impor dilakukan, dia harus dilakukan hanya pada saat dibutuhkan dan hanya yang bisa menguntungkan posisi Indonesia, bukan yang malah merugikan, apalagi berdampak terhadap tingkat pendapatan atau tingkat kemiskinan. Ya. Nah, persoalan Pak Muldoko ya kita serahkan kepada Pak Presiden dan kepada pendapatannya Bang Ray. Baik. Lalu Bang Daniel, kita tahu bahwa di pemerintahan di periode kedua Presiden Joko Widodo tidak hanya memasukkan partai-partai pendukungnya saja dalam kabinet, tapi ada juga partai oposisi. Di saat pengumumkan pertama kali ada Prabowo di Menteri Pertahanan, lalu di reshuffle jilid pertama ada Sandiaga Uno di Kementerian Pariwisata. Nah, Anda sebagai kubu yang mendukung Presiden Joko Widodo, jika hal ini terulang kembali di jilid kedua, tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama adalah dari awal disebutkan ini pilihan politik. Pilihan politik yang dikomunikasikan dengan seluruh partai koalisi pendukung, yang akhirnya ya seluruh partai koalisi pendukung bisa memahami karena semangatnya ada rekonsiliasi. Ya sebab apa yang sudah dilakukan sejauh ini seharusnya baik, tetapi kami meyakini semua keputusan Presiden itu sudah mempertimbangkan seluruh aspek, ya, termasuk seluruh masukan dari ketua umum partai koalisi di awal. Jadi saya rasa sudah nanti keputusannya merupakan keputusan yang sudah menjadi yang terbaik. Kita berharap seperti itu. Baik, kalau dari PKB sendiri, adakah melobi-lobi Presiden untuk mengusulkan satu nama mungkin masuk dalam baik dalam kementerian yang dilikuidasi ataupun kementerian baru ataupun yang akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi? Bang Daniel mungkin?
Yang saya paham belum, tapi saya tidak tahu karena saya tidak diinformasikan mengenai persoalan reshuffle untuk yang kali ini. Belum ada berita terbaru. Tetapi ya saya rasa namanya komunikasi politik tentu baik-baik saja itu berjalan. Yang penting seluruhnya adalah demi kebaikan masyarakat. Baik, baik. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray Rangkuti, di reshuffle jilid kedua ini, apakah mungkin kembali jika partai oposisi ditarik Presiden Joko Widodo untuk membantu Presiden di pemerintahan selanjutnya? Kalau ditanya mungkin, ya mungkin. Tetapi apakah itu strategis gitu? Saya rasa tidak lagi strategis. Bahkan dengan komposisi kabinet yang seperti sekarang ini pun menurut saya sudah berlebihan. Ini kan tetap jadi pertanyaan ya bagi saya khususnya. Kenapa Presiden memilih melikuidasi Menteri Riset dan Teknologi dibandingkan dengan kementerian lain? Padahal ya menurut saya salah satu ciri khas dari sebuah negara yang ingin maju, ingin beradab, ya adalah memperkuat riset, gitu. Memperkuat bidang teknologi. Gitu. Tapi sayangnya justru sektor ini yang dilikuidasi oleh Presiden. Nah ini kan jadi pertanyaan kita. Gitu. Nah sementara ada kementerian yang saya kira tidak begitu amat dibutuhkan oleh kita sebagai bangsa dan negara, malah dipertahankan oleh Presiden. Itu Menkominfo kan. Nah Menteri Komunikasi dan Informasi ini saya rasa nggak terlalu penting, nggak terlalu signifikan, dan peran-peranan mereka juga masih bisa di-cover oleh juru bicara Presiden ataupun anggota kabinet sendiri. Gitu. Sehingga dengan itu sebetulnya nggak dibutuhkan satu kementerian khusus yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Presiden. Nah, tetapi uniknya Presiden justru memilih melikuidasi Kementerian Riset dan Teknologi dan membiarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini tetap bertahan. Bagi saya itu pertanyaan besar ya. Kenapa justru Presiden sepertinya lebih membutuhkan Menteri Penerangan kira-kira dibandingkan Menteri Riset. Gitu. Baik. Nah, jawaban yang tersedia bagi saya adalah salah satunya seperti yang ditanyakan tadi, karena kebetulan Menteri Komunikasi Informasi itu dijabat oleh anggota koalisi, Baik. atau partai politik. Sementara Menteri Ristek itu tidak dijabat oleh anggota koalisi manapun. Sehingga kalau ia dilikuidasi tidak akan menimbulkan efek meributkan di dalam internal koalisi. Sementara kalau misalnya Menteri Informasi dan Komunikasi dilikuidasi oleh Presiden, mungkin akan ada semacam penolakan dari partai politik yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah saya kira Presiden tidak akan memilih dan menambah anggota koalisi baru, karena beliau merawat yang sekarang aja pun kelihatan sudah mulai terlalu besar. Baik. Baik, Bang Ray Rangkuti, kita akan bahas kembali nanti mengenai Kementerian Likuidasi dan Kementerian Investasi yang akan dibentuk oleh pemerintahan Joko Widodo. Dan untuk Bang Daniel Johan, kami mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, Indonesia Bicara masih akan hadir usai jeda berikut, tetap bersama kami.